Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita, kajian kita di kitab Fawaidul Fawaid. Masih pada bahasan tentang Al-Quran, metodologi Al-Quran dalam penjelasannya. Kita di bahasan yang lalu, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang syukur dan sabar. Beliau mengatakan bahwa iman itu terdiri dari dua pilahan. Bahwa iman terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah apa? Syukur. Bagian yang kedua adalah apa? Sabar. Syukur di sini kata beliau adalah tauhid, bertauhid kepada Allah. Sabar di sini adalah tidak mengikuti hawa nafsu. Artinya menjauhi hawa nafsu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa syukur ini berarti dia mengerjakan apa? Mengerjakan perintah. Sedangkan sabar atau menjauhi hawa nafsu ini adalah tidak melakukan, ini bahasa Imam Ibn Qayyim, tidak melakukan sesuatu yang merusak iman dia. Ya, sederhananya tidak maksiat, gitu loh maksud beliau. Kenapa kok mengungkapkan dengan bahasa seperti ini? Karena kemaksiatan atau larangan itu merusak. Jika seseorang melakukannya, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Paham? Jika melakukan larangan, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Kalau dia mengikuti hawa nafsu, berarti dia tidak sabar. Kalau dia nggak sabar, berarti rusak semuanya. Gitu. Kita ingat di bahasan yang lalu, di bahasan pertama-tama buku ini, di bab pertama seingat saya, Ibnu Qayyim itu mengatakan demikian bahwa dua-duanya ini berkaitan dengan dua sisi. Berkaitan dengan dua sisi kehidupan manusia. Apa itu? Ada jadi kehidupan manusia ini. Jadi kehidupan ini ada dua. Apa itu? Kebaikan dan apa? Masih ingat? Apa? Musibah. Masih ingat nggak? Dua-duanya, kebaikan dan musibah, dua-duanya ini harus syukur, dan di sini ada syukur. Masih ingat nggak saya nulisnya begini waktu itu? Ya kan? Saya nulis begini kan? Ya, baik harus syukur, ya kan? Baik juga harus apa? Sabar. Sebagaimana musibah harus syukur, sebagaimana musibah juga harus sabar. Masih ingat?
Ya, lupa. Ya, kebaikan harus syukur. Artinya apa? Lakukan kebaikan itu, ketaatan. Ini yang dimaksud dengan la in syakartum la azidannakum. Ya. Sabar artinya jangan tinggalkan kebaikan itu dengan melakukan hal yang dilarang. Ya, jangan tinggalkan kebaikan dengan melakukan hal yang dilarang. Kok bisa nanti kebaikan ini akan berubah menjadi apa? Kebaikan ini nanti akan hilang. Ya. Musibah, syukurlah. Maksudnya apa? Tauhid. Bahwa musibah ini datangnya dari siapa? Dari Allah. Dan Allah tidak akan menimpakan sesuatu yang buruk buat kita. Sehingga sabarlah Anda, yaitu jangan melakukan sesuatu yang dilarang. Maka musibah akan berubah menjadi sebuah minhah, kenikmatan. Ngerti? Jadi kebaikan syukur. Artinya apa di sini? Taat. Ya kan? Sabar berarti artinya apa? Jangan maksiat. Kan gitu. Musibah, syukur artinya apa? Tauhid. Alias apa? Iman. Maksudnya apa? Bahwa musibah ini datangnya dari siapa? Dari Allah. Bahwa Allah tidak akan menurunkan keburukan. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu bukan datang dari engkau, ya Allah. Berarti apapun yang Allah tetapkan, pasti itu apa? Baik. Biyadikal khairu. Kebaikan itu hanya dari tanganmu saja. Iman sudah kita. Seperti kita pernah jelaskan di sini, penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada orang yang jahat sama Anda, maka munculkan tauhid, yaitu apa? Sadarlah bahwa takdir Allah pada dirimu hari ini adalah ada orang yang iseng sama kamu, ada orang jahat sama kamu. Ini takdir Allah hari ini sama kamu. Ya. Hari ini takdir kamu itu. Dan yakini takdir Allah ini pasti apa? Baik. Subhanallah ya. Maka akan lahir apa? Sabar. Sabar itu apa? Jangan berbuat bodoh kamu. Ya kan? Jangan berbuat bodoh. Jangan berbuat sesuatu yang dilarang. Maka hasilnya apa? Endingnya hasilnya? Hasilnya musibah akan berubah menjadi apa? Berubah jadi nikmat. Sedangkan kebaikan kalau begini akan apa? Akan bertambah. Nah, inilah yang menjadikan kehidupan orang beriman itu akan selalu dalam kebahagiaan. Sehingga kesimpulannya apa? Hidup apa? Selalu bahagia. Paham nggak alurnya? Nah, ini mengulang penjelasan beliau di yang lalu. Jadi iman itu ada dua, kita ulangi, syukur dan sabar. Ya,
Syukur itu lahir dari orang yang tauhid, bahwa kebaikan itu pasti datang dari Allah, sebagaimana keburukan juga datangnya dari Allah. Ini yang dibawa tadi, keburukan juga Allah yang menentukan. Baik dan buruk Allah yang menentukan. Tetapi biyadikal khairu, semua yang Allah tentukan itu pasti apa? Baik, nggak ada yang buruk. Maka lahirlah apa? Mengerjakan semua perintah. Nah, kerjakan semua perintah. Sabar artinya menahan diri. Deskripsi sabar kan menahan diri. Maksudnya menjauhi hawa nafsu. Tahan diri ke Anda dari hawa nafsu. Berarti apa? Jangan melakukan sesuatu yang bodoh. Jangan berbuat sesuatu yang merusak dirimu. Apa itu merusak diri kita? Larangan Allah. Jadi orang hidup pasti akan mendapatkan kebaikan, pasti ada mendapatkan apa? Musibah. Nah, inilah konsepnya. Ya. Kemarin kita bikin konsep oret-oretan, tak kasih bocoran. Kita mau bikin lembaga pendidikan keluarga sakinah. Saya sama Ustadz Abu Ihsan hafizahullah ta'ala. Beliau yang bikin oret-oretannya. Beliau bikin oret-oretan, dicantumkan ada hal yang luar biasa yang beliau cantumkan di situ. Bahwa orang yang sudah menikah, dia harus sadar bahwa itulah takdir Anda. Subhanallah. Jadi kalau Anda mendapati sesuatu yang tidak Anda sukai dari diri pasangan Anda, bahwa itulah takdir yang Allah tentukan pada dirimu. Berarti ini bagian dari tauhid dan iman. Sadari bahwa inilah takdir Allah sama kamu. Dan yakini bahwa takdir Allah itu semuanya pasti apa? Baik. Berarti masalah yang Anda hadapi itu sebetulnya kebaikan yang kita rasakan bahwa itu adalah jamu pahit gitu. Ini satu hal yang perlu ditanamkan bahwa ini baik, pahit memang, tapi itu baik karena menurut Allah baik gitu. Nah, ini akan berubah menjadi sebuah kebaikan. Musibah ini kapan? Kalau iman ini muncul dan kita tidak berbuat hal yang bodoh. Ya, jangan melakukan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Maka inqalabatil mihanu ilal minah. Kalau Ibnu Qayyim bilang, maka akan berubahlah musibah itu menjadi hadiah dan pemberian. Nah, dari sinilah beliau bicara tentang petunjuk itu akan berbuah rahmat. Makanya ini saya kasih pendahuluannya dulu. Ya. Maka dari sini orang yang syukur dan sabar, ya, baik dalam konteks nikmat maupun dalam konteks musibah, kalau kita berpijak ini, maka petunjuk itu akan melahirkan rahmat, akan melahirkan karunia, yaitu hidayah, akan melahirkan kenikmatan. Inilah kehidupan kita jadi nikmat indah semuanya. Faham jemaah? Tapi kebalikannya, kalau hilang rasa syukur kita kepada Allah, yang dilihat adalah kanud atau kanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Yang dilihat itu sisi buruknya saja. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang diingat adalah sisi buruk pada dirinya, yang dia rasakan itu buruk. Tapi dia melupakan sekian juta, sekian kebaikan yang gak bisa dihitung. Kok yang Anda ingat ininya buruknya tok gitu loh. Sekian kebaikan itu Anda lupakan. Ibaratnya orang, ini mohon maaf ya,
Ini contohnya biar nggak tegang aja. Di fulan tukang kentut, jemaah. Umpamanya. Terus yang diingat apanya? Tukang kentutnya. Padahal ini orang baik loh. Kenapa kok yang Anda ingat? Ya, umpamanya aja. Kalau akhirnya lahir manusia yang tidak apa? Syukur. Kemudian dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Dia akan melakukan sesuatu yang maksiat. Ya. Melanggar hukum. Disitulah kehidupan dia itu akan berbuah apa? Sengsara. Jadi kusut semua akhirnya. Nah, inilah satu kata yang namanya iman. Ya, sebetulnya ini penjelasan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Ya. Ibnu Qayyim mengurai dari penjelasan Imam Ahmad. Paham jemaah? Jadi kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inilah salahul ibad, inilah keselamatan orang. Salah, keselamatan itu pada iman dan amal. Syukur itu iman, tauhid. Amal itu ada pada kesabaran dia, itulah amal. Innal insana lafi khusrin, sengsara dia, kusut dia hidupnya. Ilal ladzina amanu iman. Amalu wa amilus salihat, inilah syukur. Amilus salihat, itulah kesabaran dia. Sabar dia. Maka lahirlah kebahagiaan dia. Ya, wallahu a'lam. Fadhal dibaca. Di yang di halaman 205. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullahu ta'ala. D. Petunjuk berbuah rahmat, kesesatan berbuah sengsara. Sebagaimana Allah menggandengkan petunjuk dengan ketakwaan dan kesesatan dengan penyimpangan, maka dia juga menggandengkan petunjuk dengan rahmat dan kesesatan dengan kesengsaraan. Ya, jadi berarti iman yang merupakan itu adalah syukur, sabar. Berarti itu apa itu? Inilah rahmat. Inilah petunjuk. Jadi petunjuk itu pasti orang dapat rahmat. Ya. Inilah petunjuk Allah. Lawannya berarti sesat. Sesat itu berarti hidupnya sengsara. Tak ada iman, berarti gak ada syukur, gak ada sabar sudah. Di hidupnya jadi bahlul dianya akhirnya. Terus di antara dalil yang menunjukkan penggandengan petunjuk dengan rahmat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 157. Termasuk di dalam doa orang-orang mukmin sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Quran surah Ali Imran ayat yang ke-8. ini maksudnya ada idh hadaitana, kemudian setelah itu min ladunka rahmah. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami,
dan karuniakanlah rahmat. Jadi habis engkau kasih hidayah, kasih kami apa? Rahmat, gitu kan. Terus Para pemuda Ashabul Kahfi, para penghuni gua pun pernah berseru meminta di hadapannya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzina baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yusuf ayat 111. bagian akhirnya wahudan wa rahmah. Ini, di bagian akhir di ayat ini wahudan wa rahmah. Jadi kisah-kisah yang disajikan di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk ke jalan yang benar. Nah, petunjuk ini digandengkan dengan apa? Wahudan, petunjuk, dan rahmat. Jadi petunjuk pasti akan melahirkan rahmat. Terus وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. sama. Surah An-Nahl. Wahudan wa rahmah. Jadi ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita di dalam Al-Quran itu semua adalah petunjuk. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran agar hidupmu sengsara. Tetapi dzalikal kitabu la raiba fi huda. Di Al-Quran ini yang tidak ada keraguan dalamnya petunjuk. Nah, petunjuk ini melahirkan apa? Warahmah. Siapa yang mengambil manfaat? Liqaumi yu'minun. Berarti iman inilah yang melahirkan semua ini. Terus وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri Muslim. Quran Surah An-Nahl ayat 89. lihat ini digandeng 3. Petunjuk, rahmat, dan kabar gembira. Berarti inilah kebahagiaan. Ya. Terus Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. ini menarik luar biasa. Berarti Al-Quran, wahyu ini isinya adalah nasihat, mau'idhah. Nasihat, semua isi Quran ini nasihat. Perintah larangan itu nasihat. Kalau kita mengambil nasihat ini, berarti penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita ini akan sembuh. Syifa lima fis sudur. Apa penyakit hati itu? Kufur, kemusyrikan, akhlak-akhlak tercela, perilaku tercela yang muncul dari hati yang kotor. Ini akan sembuh semuanya. Syifa.
Nah, disitulah lahir apa? Disitulah petunjuk, hudan. Al-Quran ini mau'izah, kalau dipelajari jadi obat. Kalau sudah bersih jadi obat, maka itulah petunjuk dan itulah rahmat. Ini satu kesatuan ini. Jadi kalau mau cari obat dari penyakit-penyakit hati, pergilah kepada Al-Quran. Jangan pergi ke yang lain. Kita mulai suntuk, mulai ini, apa penyakit hati apapun. Maka pergilah kepada apa? Al-Quran. Al-Quran ini obat buat kita. Ya. Nah, mereka yang tidak beriman, ketika muncul penyakit hati, dia perginya ke yang lain. Kemana? Kepada kemaksiatan. Karena dianggap kemaksiatan itulah yang menghibur dia. Maka kasihan dia. Penyakit dia justru tambah apa? Tambah parah. Allahul Musta'an. Terus? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi penyebutan keduanya di surah yang sama. Dia berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allahu Akbar. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran surah Yunus ayat 58. Ya, di sini Allah menyebutkan tentang karunia rahmat. Lalu Allah mengatakan itulah kebahagiaan. Dan ini, rumus ini jauh lebih mulia daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta benda itu. Berarti yang membuat orang bahagia itu bukan mengumpulkan harta yang banyak, bukan kekuasaan yang tinggi, tapi yang membuat orang bahagia itu adalah karunia dan rahmat Allah. Itulah yang menjadi bahagia. Bukan mimma yajma'un, bukan apa yang mereka kumpulkan, bukan. Makanya setelah itu beliau bicara tentang karunia dan rahmat. Bicara tentang karunia dan rahmat di bagian F-nya ini. Fadhal. F. Karunia dan rahmat. Beragam pendapat telah dinyatakan oleh para ulama salaf ketika menafsirkan kata al-fadl, karunia, dan ar-rahmah, rahmat. Pendapat yang sahih menyatakan bahwa maksud keduanya adalah al-huda, petunjuk, dan an-ni'mah, nikmat. Sebab karunia Allah adalah petunjuknya, sedangkan rahmat Allah adalah nikmatnya. Nah, berarti yang dimaksud karunia ini apa? Petunjuk. Berarti sama dengan bahasan yang sebelumnya. Karunia itu adalah petunjuk, hidayah. Hidayah ini apa? Ya, mempelajari mau'izah tadi, nasihat ini. Menerima nasihat, mempelajari nasihat, isi Al-Quran, wahyu. Karena itulah petunjuknya. Lalu, setelah kita mendapatkan dan mempelajari petunjuk ini, maka lahirlah yang namanya nikmat, yaitu apa? Rahmat. Kan? Maka lahirlah rahmat, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah obat dari semua penyakit hati. Berarti hatinya bening, bersih. Disitulah puncak dari sebuah kebahagiaan. Faham jemaah? Kita bikin oret-oretannya, Pak. Oke, sekarang coba kita lihat sama sebetulnya dengan yang di atas ya. Tapi formatnya kita rubah. Di sini ada Al-Quran. Ya kan? Berarti kalau bicara tentang Al-Quran, berarti kita bicara saudara kandungnya.
Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Saya dikasih oleh Allah Al-Quran dan kandungan, saudara kembarnya. Apa itu saudara kembarnya? Al-Quran dan Sunnah. Dan yang semisal dengan Quran. Nah, ini dua ini, Allah jadikan dua ini sebagai apa? Allah sebut sebagai penjelas. Kan gitu kan? Penjelas. Allah sebut pula sebagai petunjuk. Ini semua sama. Allah sebut ini sebagai nasihat. Ya kan? Petunjuk ini. Lalu kalau kita pelajari ini, kita mempelajarinya dengan baik, maka kita akan pindah ke tahapan berikutnya. Apa itu? Maka akan lahirlah namanya apa? Nikmat. Nah, nikmat inilah yang namanya apa? Rahmat. Nah, ini semua ini namanya apa? Ini apa? Karunia. Jadi kadang orang ini memaknai karunia ini apa? Alhamdulillah dapat karunia dari Allah. Apa itu? Fulus. Ya benar, itu memang karunia dari Allah. Ya benar, alhamdulillah Ustaz, Allah kasih saya karunia. Apa itu? Anak keturunan. Alhamdulillah Ustaz, saya dikasih karunia kawin laki, Bu, karunia. Bilang, ya memang itu ya duniawi karunia gitu kan ya. Memang karunia, tapi ada karunia yang lebih besar, yang nggak perlu membahas yang itu gitu loh, yaitu ini Al-Quran, wahyu. Ini kan penjelas, petunjuk, nasihat. Kalau kita pelajari, maka akan lahirlah nikmat. Maka bentuk nikmat ini apa? Berarti kalau kita sudah mendapatkan nikmat, berarti kita sudah dapat obat. Kan? Obat dari apa? Dari penyakit hati. Dari penyakit hati kita ini. Apa penyakit hati itu? Kufuran, syirik, ya kan? Maksiat. Perhatikan hatinya apa di sini? Enggak, kalau sudah dapat obat berarti hatinya bersih. Nah, disinilah khairun falyafrahu. Maka di sini endingnya apa? Bahagialah Anda. Kan gitu ayatnya tadi. Falyafrahu. Jadi bahagialah. Bahagialah Anda. Nah, inilah namanya kebahagiaan itu. Ya. Sama dengan yang di atas. Nah, inilah kebahagiaan. Ini bahagia yang hakiki. Ya. Ini bahagia yang hakiki. Bahagia yang semu, apa bahagia semu? Ya duniawi bahagia. Khairun mimma yajma'un. Ini lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Ya memang itu bikin bahagia memang. Arba'un min amri sa'ada. Ada 4 yang membuat manusia itu happy, gitu kata Rasulullah SAW. Apa itu? Rumah, kendaraan, ya kan? Rumah yang nyaman, luas, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik, pasangan, ya kalau bahasa laki istri, bahasa perempuan suami, pasangan yang soleh dan solihah. Ini memang kebahagiaan ini, nggak dipungkiri. Ya kan? Tapi kapan rumah yang luas, kendaraan yang nyaman,
Kapan ini benar-benar jadi bahagia yang hakiki? Muncullah hadis di riwayat Imam Tirmidzi, ni'mal malu salih fir rajulis salih. Jadi sebaik-baik komponen ini ada di tangan orang yang saleh. Saleh, orangnya bertakwa, mukmin, saleh, sugih, anak tunggal. Wah, nggak enak, Pak. Silahkan bermimpi. Nah, coba pikirkan bahwa Islam tidak melarang seseorang untuk harta ini, tidak. Banyak waktu menikah, ya kan? Tungkahul mar'a li arba'. Perempuan itu boleh Anda nikahi karena 4. Begitu juga Anda boleh memilih laki-laki karena 4. Cantiknya atau gantengnya, kedudukan dia, jabatannya, terus apa lagi? Nasabnya, keturunannya, dan hartanya. Boleh Anda milih ini, tidak apa-apa. Tetapi Allah Rasulullah SAW bilang apa? Fadfar bidzatid din. Jadi pilih yang beragama, yang taat. Taribat yadak, nanti tanganmu itu akan bersentuhan dengan pasir. Kamu akan merasakan hidup yang bahagia. Itu kalimat kinayah. Ini kebahagiaan yang hakiki. Artinya apa? Ya nggak apa-apa, Anda boleh, silakan. Tapi ini bukan yang hakiki loh ya, bukan yang sebetulnya loh ya. Ini cuma sebentar doang. Ya, karena cantik itu ya di saat dia ngelihat. Di saat dia ngelihat cantik. Ganteng itu di saat dia melihat. Sudah berikutnya, sudah nikah. Sudah dia nggak punya istilah cantik. Nah, ada dia. Orang lain yang ngelihat istrinya cantik ya lo baru ngelihat, gue udah 10 tahun bro. Ini biasa aja. Wah, istrinya putih ya putih, lo yang ngelihat. Saya udah 10 tahun mas. Terus coklat segala macam saya mas. Sama ganteng juga begitu, itu sesaat. Makanan enak, sesaat sama. Habis itu, silakan minum obat pengencer atau obat yang lain. Silakan. Ya begitulah. Ya, ternyata semua ini hanya sifatnya apa? Sesaat aja. Nggak apa-apa Anda mencari itu, nggak apa-apa, sesaat itu. Jadi yang bukan ini yang bikin bahagia, yang sebetulnya. Masa bahagia itu dari sesuatu yang bersifat sesaat? Ya kan? Kalau seseorang menilai kebahagiaan itu sesaat, itu tadi, dia punya istri, punya suami, cantik sekali, ganteng sekali umpamanya. Tapi itu sesaat. Nanti dia akan menilai si orang lain akan cantik pada akhirnya. Muncul orang ketiga, bego lo, istri lo lebih cantik daripada itu pacar lo. Kakak kelar ini orang jamaah. Bener gak? Gimana sih kamu bisa selingkuh begitu padahal istrimu cantik? Cantik lo baru ngelihat, gue udah 10 tahun, ini lebih cantik bego. Muncul orang ketiga, lo yang bego. Terus siapa yang pinter gitu loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi akhirnya begok semua dia orang. La ilaha illallah. Subhanallah jamaah. Jadi inilah. Jadi indahnya ayat Al-Quran tadi ya. Fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Surat Yunus tadi itu ayat 58 itu. Jadi inilah yang memang harus dicari gitu lah, kebahagiaan itu. Berarti kalau dia nggak melakukan konsep ini, akhirnya yang dia anggap itu bahagia, yaitu rumah yang luas, kendaraan yang nyaman. Pada akhirnya ini adalah sengsara buat dia gitu loh.
Buktinya apa? Rumah yang luas toh akhirnya menjadi rumah itu sempit kok bagi dia. Kendaraan yang mewah bagi dia juga biasa aja. Pernah saya umroh sama seorang pejabat. Ini sampai sekarang beliau jadi pejabat tinggi ini. Selesai turun pesawat, Pak Ustadz bisa bicara sebentar. Ya memang orang politisi ya ngomongnya kan halus jamaah. Wah halus ngomongnya, wah halus sudah nggak karuan. Udah. Kata orang Jawa Timur kentut sama di apa namanya disaring lagi tuh kentutnya sama dia. Nggak saking halusnya nggak ngerasa kalau inti kentut sama dia. Dia bilang begini, Pak Ustadz, kenapa kok hari ini kita naik pesawat yang tua? Sampaikan ke travelnya. Janganlah naik pesawat tua begini. Anda mau jawab apa jemaah? Anda mau jawab apa sama orang kayak gini? Kalau Anda jawab, kamu bodoh juga akhirnya. Terus mau jawab, oh bagaimana? Bingung kitanya. Naiklah, pilihlah pesawat yang baru. Ini pesawat lama, pesawat baru itu gimana sih? Memang Anda berhak untuk memilih pesawat baru dan pesawat lama. Menderita orang seperti ini. Punya rumah gede, ya petak juga. Dikasih kendaraan yang bagus, duduknya VIP, bisnis kelas, tetap aja dia bilang tua. Terus lo mau apa? Ini kan sengsara nih orang kayak gini. Jawabannya apa? Sing waras. Ya wis Pak, karepmu Pak. Iya Pak, makasih Pak. Wis deh. Subhanallah ya. Ya kita dengarkan azan dulu.
Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim seperti sebelumnya menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan antara petunjuk, yaitu karunia ini, digandeng dengan apa? Nikmat. Ya, karunia digandeng dengan nikmat pada beberapa ayat. Sebagaimana sesat itu digandeng dengan sengsara. Ya, sesat digandeng dengan sengsara. Sebagaimana pula taubat juga digandeng dengan kebahagiaan. Amal saleh digandeng dengan kebahagiaan. Inilah ayat-ayat yang beliau sajikan. Lalu beliau mengatakan di halaman 213 antara memberi dan menahan. Ini menarik nih. Fadhal dibaca di yang H, yang terakhir. Antara memberi dan menahan. Petunjuk dan rahmat serta karunia dan anugerah yang mengiringi keduanya, semua itu merupakan bagian dari sifat Allah, yaitu Maha Pemberi. Begitu pula Yaitu Allah punya nama Al-Mu'ti. Allah punya nama apa? Al-Mu'ti, yaitu zat yang memberi. Berarti memberi apa? Petunjuk, karunia itu. Dan pula Allah Mu'ti, memberi karunia. Allah memberi Mu'ti, memberi rahmat, nikmat. Jadi kebaikan ini semua Allah yang ngasih. Terus begitu pula penyesatan dan azab serta semua hal yang mengiringinya, semua itu merupakan bagian dari sifat Allah lainnya, yaitu Maha Menahan. Allah yang lawan Mu'ti, memberi adalah menahan. Al-Mani' yang menahan. Makanya zikir setelah salat apa? Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mani'a, ya Allah tidak ada yang menahan apa yang engkau beri. Maksudnya kalau Allah sudah memberikan karunia-Nya hidayah, dan hidayah itu pasti berbuah rahmat, nikmat. Adakah yang bisa menghalangi hidayah, rahmat, karunia, nikmat Allah ini? Ada? Tidak ada. Begitu pula sebaliknya, wala mu'tiya lima, mana ada? Tidak ada yang memberi kalau Allah sudah menahan. Menahan apa? Menahan hidayah. Berarti Allah akan menahan nikmat. Maksudnya itulah kesesatan, itulah azab. Allah menahan karunia, Allah menahan nikmatnya. Berarti sengsara kamu. Ada yang mampu memberinya? Tidak ada. Jadi semua ini dair berjalan di atas apa? Nama dan sifat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggulirkan dinamika kehidupan makhluknya di antara pemberian dan penghalangan nikmat. Semua itu berdasarkan hikmah yang mulia, kekuasaan yang sempurna, dan pujiannya yang utuh. Maka tiada ilah yang patut disembah dengan hak melainkan Allah. Allahu Akbar. Lihatlah penghujung kalimatnya. Maka
La ilaha illallah. Berarti apa? Allah yang menggulirkan ini. Berarti apa? Seberapa besar tingkat tauhid kita, disitulah akan bisa kita peroleh antara pemberian dan menahan ini. Kalau kita belajar, berusaha untuk syukur dan sabar, disitulah karunia, nikmat dan rahmat itu Allah akan berikan. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, sabar, iman, maka disitulah akan muncul sifat Allah yang lain. Apa itu? Al-Mani'. Allah akan tahan itu petunjuknya. Allah akan tahan karunia-Nya. Berarti Allah akan tahan nikmatnya. Disitulah azab dan kesengsaraan pada dirinya. Kenapa Allah menahannya? Karena apa? Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Berarti Allah masuk ke sifat Allah yang lain. Berarti Allah itu maha adil. Kamu berbuat itu ya, inilah bentuk keadilan. Tapi kalau kamu berbuat baik, ini loh sayangnya Allah. Allah kasih sama kamu. Subhanallah jemaah. Akhirnya semua kembali kepada iman kepada Allah, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Inilah iman, syukur dan sabar, dan buahnya adalah kebahagiaan yang hakiki. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada yang nanya. Oh silakan Ibu. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustadz izin bertanya, kenapa ada orang tua yang di masa tuanya itu dia tidak melakukan ketaatan lagi, misalnya dia pada waktu umur 50 tahun dia biasa bersedekah atau melakukan sholat malam, tetapi di sisi lain ada orang tua yang walaupun dia umur 50 tahun hingga 70 tahun dia tetap bisa melakukan ketaatan. Dan bagaimana caranya agar kita selalu bisa melakukan ketaatan hingga tua dan hingga ajal. Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, bagus pertanyaan Ibu. Ini bisa ditampilin. Mati ya. Saya tunjukkan ke Anda penjelasan Ibnu Katsir sesuai pertanyaan. Hidup kok. Baik. Di ayat yang sering Anda dengar di Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tahu kan artinya? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam. Oke. Apa maksud dari bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang benar? Di sini ada penjelasan dari Ibnu Katsir.
Beliau mengambil riwayat dari Ibnu Abi Hatim, saya bacain yang di atasnya itu, paling atas. Kemudian Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat dari fulan terus sampai dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan maksud dari ittaqullah haqqa tuqati adalah an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yuskar fala yukfar. Ditaati jangan maksiat, diingat jangan dilupakan, disyukuri jangan dikufuri. Itu maksud dari bertakwalah dengan ketakwaan yang benar. Paham kan ini kalimatnya di atas itu? An yuta'a fala yu'sa, baris yang ke nih saya naikin. Paling atas sendiri. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengomentari ayat yang warna biru, ittaqullaha haqqa tuqati, yang warna biru itu ayat. Dijelaskan sama Ibnu Mas'ud, maknanya kata beliau, an yuta'a fala yu'sa, ditaati jangan maksiat, an yudhkar fala yunsa, diingat jangan dilupakan. Yang ketiga, an yuskar fala yukfar, disyukuri jangan kufur. Ini pola hidup yang harus dilakukan. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan hadza isnadun sahihun mauquf. Ini sahih dari ucapannya Ibnu Mas'ud. Oke, paham? Nah, sekarang ini kalau dijelaskan jadi satu pengajian sendiri. Bagian yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang atas, paling atas, ya. Ibnu Katsir menjelaskan, ini omongan beliau sendiri, omongan Ibnu Katsir sendiri. Hafidhu ala al-islam fi hali sihhatikum. Hafadhu ala al-islam, hafidhu ala al-islam fi hali sihhatikum wa salamatikum. Jagalah Islam. Islam yang mana? Yang tadi. Jagalah Islam di saat kamu sehat. Wasalamatikum, dan di saat kalian nyaman, masih hidup, masih enak. Litamutu alai, agar kalian wafat dalam kondisi itu. Fa innal karima, karena zat yang maha mulia, qad ajra adatahu bi karami, telah menetapkan dengan kemuliaannya itu, annahu man asha ala syai'in, siapa yang hidupnya terbiasa melakukan sesuatu, mata alai, dia akan wafat dalam kebiasaannya itu. Wa man mata ala syai'in bu'itha alai, dan siapa yang wafat dalam kondisi itu, kondisi itulah dia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Fa'iyadzan billah min khilafi dzalik, berlindung kita kepada Allah dari lawan dari kebaikan itu. Paham? Jadi kalau ada orang, pertanyaan tadi ya, sampai masa tuanya pun masih jauh, berarti apa? Berarti itulah gaya style hidupnya dia, memang dari muda begitu. Kok bisa ya? Karena dia memilih jalur itu, karena dia tidak mau tobat. Suruh tobat nggak mau, ya udah itu gak stylenya. Sampai mati pun dia akan seperti itu. Ini yang disebut dengan su'ul. Ya. Makanya taubat itu bagian dari kehidupan manusia. Kata Ibnu Qayyim bilang, taubat itu kehidupan manusia. Taubat itu seperti napas, yang kita nggak bisa terlepas dari napas ini. Kalau kita terlepas dari napas, mati. Berarti taubat itu ya kayak kita bernafas. Setiap hari kita harus bertaubat kepada Allah. Inilah kehidupan kita.
Hidup umur kita ini ya taubat. Umur kita ini istighfar. Umur kita ini amal saleh. Umur kita ini ketaatan. Agar apa? Wala tamutunna illa wa antum. Agar kita wafat dalam kondisi ini. Agar kita wafat dalam kondisi ini. Inilah makanya ayat ini selalu dibaca oleh Rasulullah SAW dalam khutbahnya untuk mengingatkan kita. Tapi taubat ini terbuka loh, kapanpun. Ya, orang di usia kapan saja dia bisa taubat. Ada seorang sahabat wafat masuk surga nggak pernah sholat. Kenapa? Ya antara dia taubat dengan mati belum azan memang. Belum waktunya sholat. Umpama dia taubatnya jam 7, jam 8. Wafatnya jam 10, jam 11. Ya benar memang nggak pernah sholat ya. Karena memang belum sempat azan. Ya kan? Ini keberuntungan memang. Ya keberuntungan dia sudah. Berarti kan taubat itu selalu terbuka. Ya. Saya sudah umur segini, biarlah yang penting anak saya deh. Enggak bisa, Anda putus asa dong namanya. Ya, Anda putus asa. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, makanya anak muda yang dari muda dia berada di atas jalur ketakwaan, ini the best ini. Ini usia mulia ini anak. Kenapa? Dari muda dia sudah bertakwa. Makanya banyak pujian di dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini yang disebut Ashabul Kahfi, ini fityah. Anak-anak muda. Amanu, dia beriman kepada Allah. Lihat, anak muda beriman, zidnahu muda. Saya tambah petunjuknya sama Allah. Anak muda. Kenapa? Muda dia. Masa kekuatan dia, nasyat hayawiyah. Disitulah kekuatan fisik dia. Disitulah semangat dia. Puncak semangat dia ada di situ. Kalau bahasa orang sekarang, ke depan dia masih panjang, ini hitungan manusia, tapi dari situ dia sudah beriman. Hadis tentang 7 golongan yang bakal dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Apa? Syabun nasya'a fi ibadatil. Anak muda yang hidup dalam ibadah. Rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Anak muda yang rajin ke masjid. Ini mulia ini. Sahabat, 10 sahabat yang masuk surga yang pertama. Abu Bakar masih muda masuk Islamnya. Karena umurnya, kategorinya 38 beliau masuk Islam. Itu masih kategori muda. Akhir masa muda. Umar, walaupun masuk Islamnya belakangan masih ada. Yang lainnya, yang 9, yang 8 ini, semuanya umurnya di bawah 20. Ada sebut siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Di bawah 20 semua, belasan ini umurnya. Talha, belasan. Abdurrahman bin Auf, belasan. Zubair bin Awam, belasan. Malah ada yang umurnya di bawah 15. Seperti Talha dalam satu riwayat umurnya di bawah 15. Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah. Ini belasan ini sahabat ini, anak-anak muda di zaman itu. Ya. Ini luar biasa dipuji sama Allah. Bukan berarti yang tua terus nggak dipuji, enggak. Pintu taubat itu terbuka buat siapapun. Cuman kalau dari muda, wah ini hebat ini, gitu kan. Inilah jamaah yang artinya menjaga. Ya. Di hadis kan disebutkan apa? Ihfazillaha yahfadka. Jaga Allah, nanti Allah jaga kamu. Ya. Jaga Allah, nanti Allah akan jaga kamu.
ketaatan. Ya, begitulah jamaah. Makanya kewajiban kita ini untuk apa sih? Istiqomah, itu loh maksudnya. Pesan ini, istiqomah. Ya, jaga ini kan repot. Ya kan? Jaga itu repot. Bangun masjid itu mungkin gampang jemaah. Gampang bangun masjid. Bisa jadi satu kampung sekomplek itu semangat untuk bangun masjid. Dan itu yang kita lihat di masyarakat kita. Bangun masjid, semangat luar biasa. Sekomplek ikut donasi bangun masjid. Coba lihat, ketika sudah waktunya untuk menjaga masjid, kemana mereka-mereka yang semangat membangun masjid ini? Kemana mereka yang semangat bangun masjid ini? Bangun masjid semangat, masjidnya berdiri kokoh, masih semangat Pak. Untuk apa? Pembentukan pengurus masjid. Datang tuh sekompleks, se-RT, udah kebentuk masjidnya, ini jadi pembina, jadi ketua-ketua. Habis itu apa? Bablas angin wes. Iya, ada yang nongol semuanya. Saya pernah ngomong belak-belakan di satu masjid. Pengurusnya duduk di depan semua saya. Nunduk semua pengurusnya Pak. Kenapa? Nggak ada yang pernah nongol tuh pengurusnya ke masjid. Saya sih lepas aja. Nggak suka ya urusan Anda. Saya cuma menyampaikan. Bukan, memang jaga itu sulit. Ya, awal-awal hijrah. Wah semangat, hijrah semangat. Habis itu keropok kampung. Ya, emang jaga ini repot. Ayat Quran bunyinya nggak berhenti di sini. Ittaqullaha haqqa tuqatih, kan nggak berhenti di sini. Ada kelanjutannya. Wala tamutunna illa wa antum. Ini yang sulit. Ya, jangan wafat kecuali dalam kondisi ini yang repot nih. Ini yang repot. Jaganya ini yang luar biasa. Ya, sama dengan kita bicara tentang konsep apa? Manajemen. Orang dagang, jualan deh. Jualan dagang, jualan apa? Makanan. Mungkin Anda pertama kali bangun restoran, gampang. Pertama kali enak makanannya, wah bukan enak lagi, istimewa itu makanan. Coba aja lihat 2 bulan, 3 bulan ke depan. Masih keren nggak? Ayo. Yang sulit kan itu, jaga rasa makananmu. Perusahaan pertama dibuat. Oke semua pakar, ahli sudah. Tapi kalau sudah berjalan, apakah Anda masih menjadi pakar? Ini yang sulit. Menikah. Mungkin sebulan, 2 bulan, wah semuanya sudah penuh dengan happy. Tapi apakah Anda bisa pertahankan? Ayo. Nah, inilah muncullah ayat itu, ittaqullah haqqa, ada lanjutannya, wala tamutunna illa wa antum. Ini yang angel. Makanya doanya apa? Ya musabbital qulub, sabbil qalbi ala dinik. Doa ini, minta ini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal, ya, minta ini. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Apakah mayat yang di dalam kubur tahu jika ada keluarga yang menziarahi kubur? Tahu dia. Ya, mendoakan, tahu dia. Ya, tahu, bahkan Syekhul Islam mengatakan kalau Anda bicara dengan dia dengar, cuman gitu, dengar kata beliau. Ya, tahu. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Lewat kuburan doain. Allah mendengar, yang si mayit juga mengambil manfaat dari doa kita. Kalau cuma diajak ngobrol doang, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan dia dengar, cuman
Manfaatnya apa? Anda cerita ngalor ngidul di kuburan. Manfaatnya nggak ada. Apa? Ya, doain aja, itu manfaat buat dia. Ya, kadang orang banyak yang nonton sinetron, maaf ya ma, kelamaan nggak kesini. Itu ada sinetron itu. Terus malamnya mimpi, iya nak, lain kali kesini yang rajin. Ya, dibodohi kamu sama penulis skenario. Ya akhi, lakukan yang manfaat buat si mayit lah. Oke, ada lagi? Apakah ada perbedaan mendoakan si mayit di kuburan sama yang di rumah? Ya sama aja. Sama. Anda jangan logikakan alam kubur itu seperti ente di Pondok Gede, ini di Rawamangun. Kita ngomong di sini, yang di kompleks sebelah kagak denger. Sehingga kalau ngomong harus ke sini. Ini dunia, sehingga butuh yang namanya teknologi sekarang. Tapi di kuburan tidak ada yang namanya istilah pembatas ruang dan dinding. Ya, makanya kita disuruh mendoakan si mayit dimanapun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim, generasi-generasi yang lahir setelah mereka, setelah para sahabat, yang tafsir ayat ini. Mereka mengatakan generasi-generasi itu, Rabbana, wahai Rabb yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi hidayah, yang memberi dan yang menahan tadi itu. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara saya yang wafat lebih dulu. Ya. Generasi yang datang setelahnya. Berarti doa itu apa? Manfaat dimanapun kita berada. Ya. Manfaat dimanapun kita berada. Berdoalah dengan berdiri, dengan duduk, dengan kondisi apapun. Ya. Manfaat doa. Bahkan doa ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW adalah afdalul ibadati ad-du'a. Doa ibadah yang paling mulia itu adalah doa. Afdal ibadah itu adalah berdoa. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi apapun yang kita, apapun kondisi kita, kalau kita berdoa, maka itu akan bermanfaat. Ya, dimanapun kita. Kita kondisi senang doa, kondisi susah doa. Di mana kita berada, doa asal jangan di toilet karena memang nggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah." Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan masuk surga, fal tudrikhu maniyatuh, maka hendaknya ketika kematian dia tiba, maksudnya mau mati, ya. Ketika kematian dia mau tiba, wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir, dia tetap beriman kepada Allah dan hari akhir.
Wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilai. Dan dia tetap berbuat baik kepada manusia sebagaimana dia suka kebaikan itu dilakukan pada dirinya sendiri. Ini repot karena harus dijaga gitu ya. Sampai last minute mau wafat pun harus tetap dalam kondisi iman dan berbuat baik sama orang. Subhanallah ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mesti ada yang mau nanya? Nggak ada, ya, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.